Kita mulai dengan komunikasi dengan Opung, siapa nama Bapak ini ya? Opung Brigadir Jenderal TNI. Oh ya, ini kita hubungi dulu. Ya, ini dia. Iya, ini dia. Waduh. Iya. Iya. Ya, aduh. Wow, luar biasa ini. Aku makin ganteng, Pak. Aduh, Bapak ini. Saya kan 67 tanggal 5 kemarin. Bapak berapa sekarang? 73. Ya, sama dengan Prabowo Subianto. Berarti Bapak ini kelas... Ya, sejak dulu aku ketemu Bapak, aku kan tetap di Bandung, KPAD Geger Kalong. KPAD Geger Kalong. Lah, aku kirim dulu nanti semua SK-SK aku. Jadi seluruh pengadilan di seluruh Nusantara itu membuka rekrutmen menjadi mediator profesional, Bapak. Menurut saya dan terjadi semua yang ahli-ahli tempat kita itu, aku kan Bapak bikin SK aku terakhir kan gubernur yang teken tenaga pengkaji. tenaga muda pengkaji. Ya. Jadi selama-lamanya muda terus. Nah, sedangkan di pengadilan itu ada namanya panitra muda, panitra macam-macam. Nah, jadi aku ini termasuk muda ini, Pak. Jadi nanti kalau Bapak kita sama-sama ambil bagian nanti yang tumbuh nanti hitam, Pak. Nah, pengalamanku begitu. Berapa hari yang lalu karena cucuku itu kan si Togu namanya 7 tahun, anaknya si Mayor itu. Jadi namaku sekarang Opu Togu, Bapak. Nah, jadi ketika aku pelontos yang tumbuh bukan putih, hitam, Bapak. Jadi ini perlu dikaji ini. Perlu dikaji. Loh, tidak. Makanya ini rupanya akibat dari dibina oleh Bapak di Lemhanas. Jadi begini jadinya, tidak dicemir. Langsung nunggu hitam, Bapak, bukan. Jadi lebih cepat dari si Togu. Si Togu kan baru kelas 1 SD, lebih cepat nunggunya. Makanya tadi waktu nelpon itu ada yang laki-laki rambut hitam, mungkin dipoto barangkali atau gimana. Jadi kalau ini baru benar ini di profil lah begini. Seperti si Unyil. Sudah. Aku sudah bilang tadi. Jadi ada 2 langkahnya, Bapak. Pertama, seluruh yang telah mempunyai profesi kompetensi dari BNSP dari Mahkamah Agung untuk menjadi mediator profesional di pengadilan harus soan ke pengadilan itu, dan pengadilan itu dalam tempo maksimal 30 hari dijawab dengan apa? Surat keputusan pengadilan negeri dimanapun menetapkan, menunjuk dan memerintahkan orang ini bertugas di, kalau dari si Siptauli Gaberia Pasaribu pimpinan di Garut, ya dia harus bikin menjadi mediator profesional di PN kelas 1B Garut, begitu. Salam hormat dari beliau kepada Bapak. Namanya Siptauli Gaberia Pasaribu, Bapak. Iya, Bapak kan orang terkenal katanya. Ada kisah-kisah lama dulu. Kisah-kisah lama katanya. Kisah-kisah lama. Udah, pakai suara aja, Pak, ya. Supaya mantap. Pakai suara aja kita. Pakai suara aja ya. Pakai suara. Soalnya tenaganya luar biasa tinggi kalau ini. Kalau pakai suara lebih bagus. Iya. Nah, jadi sudah boleh tidak usah terlalu keras suara. Karena tadi suaraku keras. Nah, jadi intinya begini, Bapak. Ya, suara saya jelas? Wah. Kalau begini suaranya jelas?
Iya, ini saya sudah terhubung dengan Bapak. Bapak, saya menduga volumenya Bapak itu harus dibesarkan. Iya, harus besar suaranya Pak. Boleh kita berbincang bertiga. Ada kawan Bapak yang Bapak bina katanya, namanya Richard. Bapak masih ingat dengan dia? Iya. Jadi pertemuan saya dengan ini sedang kusambung nih, mudah-mudahan dia mau angkat karena telepon ini kan sedemikian. Jadi intinya adalah bahwa hari-hari, wah ini saya harus di sini rupanya. Hari-hari ini kita akan menjadi sangat makin profesional untuk melakukan sesuai dengan kapasitas dan keterampilan kita, Bapak. Itu intinya, Bapak. Jadi saya melihat ada dua yang sangat luar biasa menurut saya yang akan kita nikmati, Bapak. Mungkin Bapak masih ingat, ada tadi namanya Brigjen Untung Waluyo. Saya nggak tahu angkatan berapa, tapi beliau menjadi salah satu yang bertanggung jawab untuk yang selain daripada mediator ini, itu juga menarik karena itu memerlukan kita betul. Itu mendukung proyeknya RI1 namanya PT Agrinas Palma Nusantara, Bapak. Bapak pernah dengar kah? Bukan. RI1 Prabowo Subianto. Dia punya program sekaitan dengan kelapa sawit. Namanya PT Agrinas Palma Nusantara. Nah, adik-adik atau kawan-kawan itu sekarang sudah ada di posisi di Merauke, di mana-mana. Nah, tetapi yang saya rasakan Bapak, karena kita makin ahli sebagai orang-orang abituran dalam Hanas, selain daripada bagian daripada PT Agrinas Palma Nusantara itu atau apapun, kita memiliki kompetensi mediator ini. Begitu pikiranku, Opung. Opung siapa nama Bapak? Saya Opung Togu. Oh, Christian umur SMP kah? Kalau cucuku ini baru 7 tahun, kelas 1 SD. Enggak, dia sekarang udah SMA. Betul, Christian SMA. Berarti 17 Bapak ya? Ya. Lalu cucu Bapak berarti sudah dari anak besar 2, anak yang perempuan berapa? 2. Jadi 4 semua, 2-2. Oh, jadi cucu Bapak yang anak paling besar si Christian laki-laki, anak perempuan sudah menikah juga, anak perempuan juga? Anak perempuan belum menikah. Oh, sorry, maaf. Oke. Sama, aku juga begitu Bapak. Yang anakku laki-laki yang umur 39 sudah menikah, jadi cucuku yang tadi. Tapi yang anak perempuan sudah mau 40 umurnya. Karena pernikahanku juga 41, belum menikah, tapi dia akan mengikuti seperti mamanya nanti. Mamanya sudah guru besar. Ada suara-suara lain yang ribut Bapak. Apakah terganggu suaraku ini? Enggak, ini ada musik di sini. Kita lagi nonton TV. Oh ya sudah, nonton aja dulu, nanti semua data-dataku kirim. Nanti pada waktu Bapak sendiri Bapak tonton. Bukan tonton. Iya, tonton juga boleh. Karena saya produser TV Bapak. Nanti ku kirim channelnya. Jadi selama di Lemhanas itu, ternyata apa yang kulakukan, karena Lemhanas yang membuat saya jadi manusia berarti, itu ada di channel Pak. Channelnya nanti kukirim ke Bapak. Nah, kalau di subscribe di rumah ada WiFi, itu bebas-bebas nontonnya Pak. Bahkan kalau menonton apapun. Demikian. Ya. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Yuk. Ya, aduh. Jadi, saudara-saudara, ini memang suatu teknologi yang kita bisa semakin mempelajarinya, memahaminya. Jika tidak demikian, maka ada degradasi. Ada kondisi yang makin menjadi kosong. Dengan adanya negara kita sudah
mengikatkan diri kepada sistem internet yang ada. Saya sengaja pakai atribut ini. Ini merah. Para pemirsa, dengan sejak semula negara kita telah menetapkan bahwa kita tidak menciptakan salurannya sendiri. Artinya sumber kemampuan dan seperti Cina memilih untuk membangun sendiri instalasinya. Jadi jaringan internet Cina tidak tergantung kepada Amerika atau apapun. Itu yang hebat. Itu sesuai dengan ideologi, sesuai dengan kehidupan negara, sama-sama 80 tahun kan kita merdeka. Tapi pemimpinnya menetapkan suatu keputusan yang sedemikian. Dan keputusan yang sedemikian tidak berarti dipertanyakan atau dilakukan suatu kedaulatan sehingga tidak ada kesatuan, sehingga kita kucak-kacir, tidak. Keputusan pemimpin kita yang berbeda dengan Cina, keputusan itu menjadi keputusan 290 juta Bapak Ibu. Maka ada banyak para pensiunan di HP-nya itu langsung ada sampai 4 bank digital. Karena sekarang di pihak perbankan pun, ini misalnya ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana bank itu menjadi satu potensi untuk memberikan nilai lebih. Wah, kenapa nggak lihat ya? Mungkin ada sesuatu kali. Nah, tapi di sini Bapak Ibu ada sampai begitu banyaknya sekarang bank digital. Kalau ada pengertian dari kita bahwa itu milik orang lain, saya pakai jadul aja, saya sangat sarankan jangan berlaku seperti itu. Berlakulah memiliki karakter individu sekaligus sosial. Dan akhirnya kita bisa mengerti keunggulannya, kelemahannya. Tentu kelemahannya kita pindahkan uang kita itu ke bank yang memang bagi kita itu keunggulan. Misalnya bunganya 10% per tahun. Rata-rata ada bank digital itu yang posisi 10% per tahun itu ada. Tapi kita harus pahami semua strateginya ini. Ada yang secara otomatis setiap pagi jam 7 langsung dimasukkan 50.000, maksimal 50.000. Itu kalau sampai 5 juta itu sudah cukup. Nah, jadi ada yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus makin memahami. Jadi sebagai informasi saya perlihatkan di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 di sini. Bank Saku, Bank Sibank, sama Superbank. Ini Bank Saku. Ya, ini Bank Saku. Bank Saku. Ya. Kemudian ada Sibank. Ini Sibank. Ini kelihatan. Iya. Dan yang terakhir ada Superbank. Iya, Superbank. Maaf ya. Ya ini. Jadi dia minta ini, ini. Ya ini dia, Superbank. Nah, saudara-saudara, jadi gaji pensiun kita itu menjadi sangat cukup untuk menjadi transportasi makan kita 3 kali sehari dalam tugas-tugas kita. Saya mengajak kita semua, jangan berpikir untuk melipat gandakan gaji pensiun kita itu. Mohon maaf, saya terus terang setelah 9 tahun pensiun, mungkin ada kenaikan atau apa, 4.600.000 lah gaji saya. Itu sudah sangat cukup untuk menjadi seorang mediator yang akan menyampaikan juru damai, mewujudkan apa yang dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Indonesia cinta perdamaian abadi. Yang diperlukan adalah kemauan kita untuk memiliki seperti tumbuhan itu 3. Tumbuhan di depan rumah saya ada pepaya,
Baru sekitar 1 minggu sapi sudah luar biasa. Nanti saya foto jadi profil di sini. Harus ada tanah dan tanah yang gembur. Jadi berarti harus ada air dan ada sinar matahari. 3 ini saja. Hidup kita juga demikian. Janganlah harus beli kendaraan, karena biaya kendaraan sendiri nggak cukup yang gaji bulanan itu. Janganlah. Jadi bila perlu beli sepeda saja, sepeda pun cicil saja, sepeda lipat namanya. Jadi kita kemana-mana bawa seli, sepeda lipat. Ini ada sepeda. Nah, saudara-saudara, ini saatnya kita berubah. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang berkomitmen, menyampaikan segala sesuatu. Karena memang kita dipilih untuk itu. Dari Pusat Pelayanan Terpadu, Asosiasi Mediator Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Manggala Nusantara, saya Daniel, bersama dengan orang tuaku, Bapak Brigadir Jenderal TNI. 72 tahun katanya umur. Jadi saya jadi 5 tahun ya, 5 tahun lebih tua ya, betul. Sedangkan rekannya Richard Hudajulu juga Brigjen, saya kira sama. Tapi kami akan berkolaborasi untuk memperlihatkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahwa memang sudah terpilih menjadi prajurit, terpilih pula menjadi tenaga ahli